Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. God loves you. Tuhan mengasihi engkau. God is with us. God is with us. Haleluya. God is with us. Tuhan beserta dengan kita. I'm glad to be here Saya gembira kami ada di tempat ini. and thank for the Pastor Wakari and the Pastor Lenny Wakari who invited me here. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mengundang kami ke tempat ini. I know that Maranatha Church is already growing. Saya tahu bahwasanya gereja Maranatha yang ada di tempat ini adalah sebuah gereja yang sudah bertumbuh dan berkembang. But I have to encourage the message for you to who are preparing the great revival too. Tapi pada pagi ini saya punya sebuah pesan supaya bagaimana kita menjadi sebuah gereja yang penuh dengan roh dan penuh dengan kebangkitan rohani. Through today's Bible verse, Kita akan melidiki ayat-ayat firman Tuhan. we will explore the early church to find the characteristics of growing church. Kita akan mempelajari bagaimana gereja yang mula-mula itu menemukan karakteristik untuk bertumbuh dan berkembang. Act 2, 42, 46, 47, you can read it together. Kita akan membaca setiap kali beliau membaca firman, kita akan baca secara bersama-sama. Kita baca Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2, ayat 42, ayat 42, ayat 42 kita mulai, kita sama-sama membaca. 1, 2, iya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian Kisah Para Rasul 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hallelujah. Haleluya. What are the characteristics for growing church? Jadi apakah karakteristik supaya suatu gereja itu boleh bertumbuh? First, growing the church continue to meet together. Yang pertama adalah orang-orang yang berjumpa, bertemu secara berkesinambungan. First, growing the church meaning that is people gather and gather. Yang pertama adalah bagaimana gereja itu di mana orang-orang bersama-sama berkumpul. Acts 2:46. Kisah Para Rasul 2 tadi ayat yang ke-46. Mereka bertekun dan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bible said the people of the early church try to meet together every day. Jadi seperti yang dikatakan Alkitab, anggota gereja mula-mula itu berkumpul setiap hari dalam rumahnya Allah. What did they do when they gathered? Apa yang mereka lakukan pada saat mereka berkumpul bersama? They gathered to worship. Mereka menyembah Tuhan. On the other hand, Satan blamed, complained, and disturbed the worship. Tapi setan tidak senang. Setan selalu menuduh dan mau merusakkan acara penyembahan itu. In Bible, Jesus said the law of God is the greatest commandment. Di Alkitab juga katakan bahwasanya kasih Allah itu adalah yang terutama, perintah yang utama. Matthew 22:37. Kita baca bersama-sama Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-37. Secara bersama-sama kita akan baca Matius 22 ayat 37. 1, 2, iya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Then how can we love God? Jadi bagaimana caranya kita bisa mengasihi Allah? We can love God by worshiping God.
Salah satunya cara kita dapat mengasihi Allah dengan menyembah Dia. If you have a best friend, then you like to see and meet your friends. Seperti contohnya kalau kita punya teman baik, kita senang untuk berjumpa selalu dengan dia. I have a best friend, several best friend. I want to go with them traveling. Saya punya juga teman baik, beberapa teman baik, dan kami senang berpergian bersama-sama. I said, oh please go to traveling together, okay? One night or two night, it's okay. Jadi saya berkata kepada teman-teman saya, ayolah kita sama-sama berpergian bersama 1 malam atau 2 malam juga oke. We can go in the car together and talk, continue. Atau kita pergi hanya untuk berkumpul di kafe, kita berbincang-bincang. How many story continuing between the best friends? Ada begitu banyak sekali cerita yang bisa terjadi di dalam persahabatan yang akrab. Sometimes I call, how are you? Atau kita hanya menelepon, apa kabar? Sometimes, what did you eat today? Apa yang kamu makan hari ini? Something like that, I want to know. Saya ingin tahu juga keadaan teman saya. Looks like you're Jesus Christ, our best friend. Then you can talk with the Jesus Christ. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu teman baik, sahabat karib kita. Jadi kita bisa berbicara kepada Yesus. And I can say my situation, oh God, my situation like this one, I'm terrible, something like that. I want to talk to the Jesus Christ. Jadi kita bisa curhat ya kepada Yesus. Tuhan, saya punya masalah demikian, saya ingin begini, saya ingin begitu. Kita utarakan kepada Yesus. I talk to the Jesus Christ, looks like best friend, then it satisfy my mind and I got the peace too. Jadi Dr. Kim juga sering ya berbincang-bincang dengan Yesus seperti seorang sahabat. Dengan membincang-bincang seperti itu maka masalahnya dan hatinya ditenangkan. Where can we meet Jesus? Saudara-saudara sekalian, Matthew 18:20. Kita akan lihat Matius 18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20, di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita baca bersama-sama Matius 18 ayat 20. 2 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. We can worship God by meditating the Bible and praying at home or workplace. Di samping itu kita bisa menyembah Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Kita dapat berdoa dan menyembah Dia. But we can meet Him in the church with the people of God also. Tapi kita juga dapat datang ke gereja dan berkumpul bersama seperti ini. When we gather the regular gathering at the church. Jadi mengapa kita harus bersama-sama berkumpul di tempat ini di gereja? You came here because you love God. You want to communicate with God. That's why you came here and pray together. Kita datang di tempat ini karena kita mengasihi Tuhan. Kita mau berbincang-bincang dengan Tuhan. Dan kita mau bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. We can give a testimony of the God's grace and receive the everyday's life. Kita dapat menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. When we come to church community to share the grace of God, you experience. Kalau kita datang untuk bersama-sama bersekutu dan menyaksikan cintanya Tuhan, kita juga sudah menyembah Tuhan. You are no longer alone, but we all together worship and praise God. Jadi kita tidak sendirian, kita bersama-sama menyembah Tuhan. Have you ever heard of the term called in the Sunday Christian? Kayaknya kita pernah dengar ya istilah Kristen hari Minggu. In our church members, some of the people, Sunday Christian, but they came to the 5 minutes, 10 minutes before the finish. Kita tahu ya, pada hari Minggu, Kristen hari Minggu itu datang ke gereja. Tapi selebihnya itu kemana? Selebih dari hari Minggu itu. Last service in the 하늘에 계신 in our Father, which art in heaven. At the time they came. Pada saat itu ya kita datang, kita menyembah Tuhan ya. Kita menyanyi, pada saat itu kita datang menyembah Tuhan. He sings one sing and finish the service. Dan hanya sekali aja, setelah itu selesai, ibadahnya selesai.
This is not attend, only just attend, but not worship God. Tapi hal ini adalah semua yang berhubungan dengan penyembahan kepada Tuhan. We came to church and pray and worship and communicate the peoples, and we can say something about the testimony. Oh, I have a wonderful last week, and then I heard the church members' good testimony, something like that. Communicate. It's very important too. Jadi kita datang bersama-sama bersekutu adalah penting untuk kita saling berkomunikasi, menyaksikan kebesaran Tuhan, kita sharing, jadi kita saling menguatkan. God wants you to offer living fellowship with the meditation and pray every day. Jadi Tuhan mau kita itu mempersembahkan suatu persembahan dari kehidupan pribadi kita dan doa setiap hari. Also, people of the early church gather to learn the word of God. Dan orang-orang dari gereja mula-mula datang berkumpul bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. And then Act 2:42. Di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 di situ dikatakan, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. The people of the early church gather in the temple every day. Jadi mereka berkumpul setiap hari dalam bait Tuhan. The apostle taught them, Dan ada rasul-rasul yang mengajarkan firman Tuhan. and the word of God, they were changed. Dan oleh firman Tuhan mereka diubahkan. People who have the sinners turned into the righteous. Orang-orang yang pendosa diubahkan menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. They came to know that God is almighty and the love of Jesus on the cross. Jadi mereka mengalami kuasa Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. And they share the love of the God. Dan mereka juga saling berbagi kasih di antara mereka. They share the love and the kindness with others. Jadi mereka saling berbagi kasih dan kebaikan satu dengan yang lainnya. Joshua 1:8. Kita akan membaca dari kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, kita sama-sama membaca. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Amen. Amin. Your brother and sister, learn the meditate, pray, and learn the word of God too. Jadi saudara-saudara sekalian, penting sekali bagi kita untuk mempelajari firman dan merenungkannya setiap hari. I hope you will live the prosperity by getting to know God through the word of God. Saya berharap kita semua mendapat kebaikan dan kebaikan dari setiap hari dari perenungan akan firman Tuhan. Today I want to share the interesting story. Pagi ini saya akan membagikan suatu kisah yang menarik. There is an island called Tahiti. Ada sebuah pulau namanya Pulau Tahiti. Then it's the middle of the South Pacific Ocean, Di sebelah selatannya Lautan Pasifik. the territory of the France. Tapi itu di teritorialnya negara Perancis. But one day, the riot broke out in the island. Jadi suatu hari timbul kerusuhan di tempat itu. In the end, it was put down, and those riot died or sent to the prison. Jadi orang-orang yang memberontak itu setelah selesai kerusuhan, mereka dipenjarakan. 9 French people, 6 tiny men, and 12 Tahitian women were involved in the riot. Orang-orang yang membuat kerusuhan itu adalah 9 orang Perancis, 6 orang Tahiti, dan 12 wanita Tahiti. Later, government commanded they had to go the all exiled to in the island named in the Pitcairn in 1790. Jadi pemerintah memutuskan mereka yang terlibat kerusuhan ini diasingkan di sebuah pulau bernama Pulau Pitcairn tahun 1790. The island is no place to live good
The island is not good place to live. Tapi pulau itu bukan pulau yang baik, bukan pulau yang indah. Anyway, they went there and they fight each other. Dan pada saat mereka memasuki pulau itu, And- kehidupan sangat keras sekali. Mereka saling bermusuhan, berantem. And spoke bad ways. Dan mereka juga saling berkata-kata kasar satu dengan yang And lainnya. he lived a wild life as they used to. Dan mereka menghidupi kehidupan yang liar seperti mana mereka hidupi, jalani. After the 10 years since, all of them died except one Frenchman, several tiny women and children. Jadi 10 tahun berselang setelah itu, yang tinggal hanyalah satu orang pria Prancis dan beberapa wanita Tahiti. One day, the survived Frenchman found out in the Bible among his stuff, a miracle. What's going on? Wow, I didn't know that in my stuff I have a Bible. Jadi pada suatu ketika, suatu hari, si pria Prancis ini sedang memberes-bereskan barangnya. Dia kaget, dia dapat ketemu sebuah Alkitab. Wah, kenapa begitu lama saya baru jumpa Alkitab ini? Somebody, good Christian, put the Bible in his bag. Jadi ada Alkitab di tempat dia pada saat itu. But he didn't realize that. Tapi pada saat itu dia tidak menyadari. But 10 years later, he looking something, then he found out. Jadi itu kejadian 10 tahun kemudian baru dia sadar ada Alkitab di tempat dia. So he curious, think about what is the Bible? What does it mean? Jadi dia pada awalnya tidak mengerti apa artinya ini. So he started reading the Bible Jadi dia mulai membaca Alkitab itu. and then continue reading and then learn the Bible and he recognized it. Bible is true. Jadi dia secara kontinu mempelajari Alkitab itu dan mempelajarinya dengan sepenuh hati. Akhirnya dia mendapat kebenaran dari Alkitab itu. And he was very impressed. Dan dia sangat terkesan sekali. And he began to teach the Bible. Oh, this is good. I have to teach the women and the children too. This is good stories, good things. Jadi dia berpikir, oh ini sebuah buku yang baik. Jadi saya harus mengajarkannya kepada wanita dan anak-anak yang ada. So 10 years passed in 1910 and 1810. Jadi setelah berselang 10 tahun kemudian, tahun 1810, The population of the island doubled. Why? Because they didn't kill each other. populasi dari pulau itu berlipat kali ganda. Kenapa? Karena mereka hidup dalam damai. And they have a baby too. Dan mereka saling mengasihi. So island turned into paradise from the exiled island. Jadi pulau yang dulu terasing, tempat pengasingan, berubah menjadi pulau surga. Many people said, oh, that's a terrible island, but became the paradise. We may go. What's going on? Jadi orang-orang memantau dan melihat, oh itu dulu pulaunya terasing. Jadi sekarang jadi pulau yang sangat indah. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. We have to go to the paradise island. Kita mengatakan menyebut pulau itu sebenarnya pulau bajak laut ya, pulau bajak laut gitu. And many visitors came. Dan pada saat itu setelah diubahkan pulau itu banyak pendatang datang ke pulau itu. And they can live a good life. Dan mereka juga mempunyai kehidupan yang baik. The Bible had changed the island. Nah, apa yang terjadi? Alkitab yang mengubah pulau itu. Gabon think it's a miracle island. Dan pulau itu menjadi pulau yang ajaib, penuh dengan keajaiban. So many people call that the island is a beauty Bible island. Dan mereka menyebut pulau itu adalah pulau Alkitab yang indah. The government make a stamp on the print in the Pirikarian. That is meaning the paradise island. Jadi pemerintah menamakan Pulau Pitcairn itu menjadi Pulau Surga. You can see that. That's a Bible. Ya, itu logonya ya di situ di perangkonya itu logonya itu ada Alkitab di situ. That's a miracle. Itu adalah keajaiban. Bible change the people. Alkitab yang mengubah orang-orang yang ada di sana. Haleluya. 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 You know that the brothers and sisters, Saudara-saudara sekalian,
try to meet together at church. Jadi usahakanlah untuk selalu mengadakan pertemuan di In gereja. first time we are start the 10th church, we gather there every night. Jadi setiap kali kami juga mengadakan pertemuan setiap malam. Every night is online service and pray. Setiap malam kami berkumpul berdoa bersama-sama. And by the prayer, many kinds of miracles. Dan kami berdoa bersama-sama mempelajari Alkitab dan banyak yang diberkati. People is heal the sickness Dan juga disembuhkan dari sakit-sakit mereka. by home, have a peace. Dan mereka membawa pulang damai dalam rumah ke rumah mereka masing-masing. God gave them a miracle and miracle continually. Tuhan membawa kami dari suatu keajaiban kepada keajaiban yang lain secara berkesinambungan. And the people said, oh, that church, somebody else go there, then become the rich and become the good home and something like that, and get the heal. Many kind of things happen in that church too. Jadi orang-orang berkata, oh itu gereja itu. Orang ke sana, orang mereka mendapat kebahagiaan, mereka mendapat keajaiban dari gereja yang mereka kunjungi itu. By mouth. Dari ucapan orang, dari mulut ke mulut itu berlangsung. I want to know one story. Ada satu cerita lagi. This one woman said, oh, this medicine is very good. Medicine. Oh, perempuan ini berkata, oh saya ada satu obatnya bagus. You can eat this one. Coba makan obat ini. Then is many friends said, yes, I can buy, but the doctor said that this medicine good, and the woman doesn't believe. The doctor said, neighbors woman, they believe that. Ya. Jadi kalau ada satu orang yang mempromosikan obat, ini obat bagus, saya sudah makan, coba beli. Nah mereka semua pasti ikut. Apapun yang dibilang dokter, ini obat ini. Enggak, saya lebih percaya obat ini yang sudah ada terbukti khasiatnya, begitu. You understand what I mean? Saudara mengerti ya? Oh, Oke. no, you don't understand? Saudara mengerti ya? Kalau Neighbors woman is believe easily. jadi dengan seseorang yang bersaksi, kita lebih mudah percaya. Better than doctor says so. Ya, kita lebih mudah percaya daripada That yang. is it's a funny story about that too. Itu adalah suatu kisah yang lucu ya mengenai hal ini. And by mouth, it's good to preach the gospel. Jadi dari mulut ke mulut kita dapat menyaksikan kebesaran dan firman Tuhan. Sometimes the pastor preach the gospel, but sometimes the woman speak in neighbor. This is to make a good too. Jadi pada saat gembala berkhotbah hari Minggu di sini, kita biasanya wanita kan suka bergosip. Lebih bagus kita gosipkan firman Tuhan, itu lebih manjur. Amin. Amin. Haleluya. Second one, growing the church love their neighbors as themselves. Poin yang kedua, bagaimana supaya gereja bisa bertumbuh, karakteristiknya adalah mereka mengasihi sesama mereka seperti diri mereka sendiri. Act 2:44-45. Kisah Para Rasul 2, kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. 2, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. The early church loved their neighbors like themselves. Jadi orang-orang pada gereja mula-mula mengasihi sesamanya seperti diri mereka sendiri. That Jesus clearly said to the Luke 10, who the neighbors were as a parable. Dan Yesus juga menyatakan secara jelas di Lukas 10 ya, bagaimana sesamanya mengasihi yang lain. A true neighbor is someone who help his neighbor in trouble. Sesama yang benar ya, yaitu orang yang memperhatikan sesamanya waktu dalam kesusahan. In the Bible, Luke 10:33-35. Ya, dalam Lukas yang ke-10 ayat 33 sampai 35 kita dapat membaca bersama-sama. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian itu menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau berkelanjutan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. You know that it's Good Samaritan, it's not easy for me to do that. Saudara tahu ya, seperti orang Samaria yang baik hati ini, tidak mudah untuk melakukannya. When we see some kind of situation, we don't want to see and escape. And Kalau kita melihat seorang sedang menderita, hari kecil kita, biarin aja gitu, kita tidak usah lihat. but Jesus said of the Good Samaritan, Tapi Yesus memberikan contoh seorang Samaria yang baik hati itu. despite of the Samaritan, it's very bad situation. Jadi orang Samaria ini penuh dengan belas kasihan. Samaritan ignored by the Jewish. Orang Samaria ini sebenarnya kan dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Despite of the ignore and not ignore, Samaritan took the Jewish people is take care of. Tapi dia tidak peduli ya, dia tetap mengasihi siapapun itu, dia tidak peduli. Dia mengasihi dan dia merawat orang yang terluka ini. Helped them, helped him. Dan membantu orang yang sedang terluka ini. God wants you to do that for us too, because of the Bible says so. Jadi Tuhan juga mau kita memperlakukan hal yang sama. Karena Alkitab sudah mengatakan demikian, mengajarkan kita hal yang demikian. You know the Jimmy Carter? Kita tahu Jimmy Carter. He's a former president of America, Dia adalah mantan presiden Amerika. but he is a good Christian Tapi dia adalah seorang Kristen yang baik. and he keep the word of the love your neighbor as yourself. Dan dia pegang ayat firman Tuhan itu, Jimmy Carter ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. After retire, he began to build the poor people the house, Jadi dia mulai membangun rumah-rumah bagi orang-orang miskin. and he had a wonderful many kinds of house he built that. Dan banyak sekali akhirnya rumah-rumah yang dia dirikan untuk orang-orang yang miskin. And he said in the international habitat. Dan perumahan yang dibangun itu suatu perkumpulan itu dikatakan perkumpulan internasional ya, tempat habitat internasional. So God made him to do that way. Hanya Tuhan yang memampukan Jimmy Carter untuk melakukan hal ini. For me, 6 years ago, God gave me that. You have to build a high school in the Malang. Jadi Tuhan juga berbicara kepada saya suatu ketika beberapa tahun yang lalu, engkau harus membangun sebuah sekolah. At that time, my son's wedding time. Jadi pada saat itu anak laki-laki saya menikah. So I said, oh God, I'll do that. I gather the money. Then I pay the building fee, building money, expenses. Jadi saya patuh kepada firman dan saya bilang oke, saya akan melakukan. Jadi dari persembahan amplop yang didapat dari hasil pernikahan anaknya, dia kumpulkan. Include my son's wedding. Dan juga ya hasil dari amplop yang diberikan orang untuk sumbangan pernikahan anaknya, dia kumpulkan. In Korea, we are waiting that some give money and some help in the Korean custom. Jadi sama ya, mungkin seperti di sini juga ya, pada orang Korea juga begitu. Kalau ada orang married, mereka dikasih amplop atau angpao. For me, I many times went to the wedding time and give the money again, give the money. Ya, saya juga seperti itu ya. Kalau saya diundang pesta pernikahan, saya juga kasih angpao, si amplop. Then later, my son's wedding, then look at that, how much they pay me. They gave me, oh, that's money, $100, okay, $50, okay, and they give back. Jadi seperti tabur tuai ya, pada saat dia diundang, dia kasih. Nah pada saat anak laki-lakinya menikah, orang juga begitu berbuat berapa yang dia kasih, oke saya kembalikan kepada pada saat anaknya menikah. So I want to make that the memorial things, so I did that. $200,000, isn't it? Jadi semua persembahan yang dia kumpulkan itu untuk membangun sebuah sekolah menengah ke atas di sebuah SMA di Malang, itu jumlahnya
nilai rupiahnya adalah 2 miliar rupiah. At 2 miliar rupiah. that place is no high school. Pada saat itu tidak ada sekolah menengah di sana. I'm so glad that is not the church money, my money and my son's wedding's money. Jadi saya sungguh gembira ya, uang hasil saya kumpulkan dari pernikahan anak saya dan uang saya pribadi saya pakai untuk membangun sekolah. God wants you to do that. Karena Tuhan mau kami melakukan hal itu. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Sometimes God asks you to do that, then you have to do. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan itu, maka kita harus melakukannya. Hallelujah. Haleluya. God bless us and to do that. Tuhan akan memberkati kita jika kita melakukan hal itu. You do that way, then God bless and bless according you are doing it good things. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. So sharing your blessings with your neighbors. Jadi bagikanlah berkat-berkatmu kepada sesamamu. And I pray that you would also love your neighbors as Jesus loved you. Dan saya juga berdoa bahwasanya kita semua tahu bahwa Tuhan juga mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Toddler growing church constantly pray. Dan poin yang ketiga adalah gereja yang bertumbuh itu berdoa secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Act 2:42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Church growth begin with a prayer and end with a prayer. Jadi gereja gereja tumbuh mulainya dari doa dan berakhir juga dengan doa. And the early church, the first start with a prayer in the Mark upstairs room on Pentecost. Jadi gereja mula-mula itu dimulai dengan suatu perkumpulan di kamar loteng berdoa pada saat hari Pentakosta. When disciples all joined together constantly in prayer. Pada saat seluruh murid-murid Tuhan berkumpul bersama-sama untuk berdoa secara terus-menerus. They received the Holy Spirit. Dan sampai akhirnya mereka menerima Roh Kudus. Then the disciples received the divine power when they preached the gospel. Jadi pada saat mereka menerima Roh Kudus, maka murid-murid Tuhan menerima kuasa ilahi untuk memberitakan firman Tuhan. When the disciples pray and the sick people were healed and demons were cast out. Dan pada saat mereka menerima kuasa itu, mereka berdoa orang sakit disembuhkan dan setan-setan diusir keluar dalam nama Yesus. Like when we pray, then all power of the enemies will be defeated. Demikian juga pada saat kita kalau berdoa, maka semua kuasa-kuasa dari musuh kita akan dikalahkan. When I revival meeting, some of the men is walk from the wheelchair and walk with the sticks. Women sick people can walk without us. Ya. How to say? Ya, pada saat saya berdoa menyembuhkan orang sakit, ada seorang yang membawa tongkat, dan saya berdoa pada saat itu saya angkat tongkatnya dan dia dapat berjalan seperti tadi kita lihat di video. God gave us a miracle. Tuhan memberikan kita mujizatnya. Some people women in the China can hear too. Ada juga orang yang tidak bisa mendengar. One man cannot swallow the food, but can swallow. Seseorang yang bermasalah dengan tenggorokannya. God gave us a miracle and a miracle. Dan Tuhan akan memberikan kita keajaiban, keajaiban demi keajaiban, mukjizat demi mukjizat. When you receive the Holy Spirit, God gave you a power of the healing too. Kalau kita menyembah Roh Kudus, dan Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan. So we can say that the pray and the continue and shouting and shouting. Jadi kita harus berdoa secara terus-menerus dan kita berteriak mohon kepada Tuhan. When you pray the shouting, then you can hear. You are shouting, you can hear too. Kalau kita berdoa dan kita ucapkan itu secara keras, maka telinga kita dapat mendengar. Sometimes silent prayer, oh God. But sometimes shouting, oh God, God, 주여, 주여, 주여. In Korea, we do 주여, 주여 3 times. Jadi kadang-kadang kita bisa berdoa secara begini, tapi kita perlu juga berdoa secara keras. Tuhan, di Korea ada kebiasaan untuk menyebutkan cayu. Cayu itu artinya Yesus Kristus, Yesus Kristus. Mereka menyebut secara keras, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus 3 kali.
My Lord and my Lord, my Lord. Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. We can say hallelujah. Haleluya. Then when you hear the Tuhan, you can say and hear the Tuhan too. Then make you the more you love the Tuhan. Jadi kalau kita berbicara dengan keras, berdoa dengan keras, kita dapat mendengar. Kalau kita ucapkan Tuhan, kita dengar telinga kita. Maka iman kita akan dibangkitkan. Sometimes you ask the Father, oh Father, you give me this one. You give me this one, okay. But you don't give it, it's okay. But, Father, I need this one. God, oh Father, give me. Shouted then, Father. Jadi kadang-kadang kita berdoa, ya Tuhan berikanlah saya ini, saya ingin ini, itu. Tapi kalau kita berdoa begini, Tuhan saya mau ini, saya mau itu, berikan saya mujizatmu. Tuhan akan lebih lagi mendengar. Dan telinga kita mendengar itu. And then God said, oh, I have to answer the prayer without that she is continuing asking. So I have to listen, something like that. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah begitu ya, kita sama-sama berdoa, jadi kita saling bisa mendengarkan apa yang kita doakan. Haleluya. In Korea, the Chejasil prayer mountain, many people come and 주여. Jadi di Korea itu ada satu bukit doa, namanya Jasil ya, dan mereka di situ berdoa dengan keras sekali. Orang-orang Korea berdoa dengan penuh semangat. When you go there, you can hear the 주여. It's meaning my Lord. Tuhan. Kalau kita ada di Korea, kita bisa mendengar mereka berteriak, cayu. Itu artinya Yesus Kristus. And they got the answer from the God. Dan mereka mendapat jawaban dari Tuhan sendiri. And the Bible says, Psalm 81 and time. Mazmur 81 ayat yang ke-10. Mazmur 81 ayat ke-10. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Believe that you are already answered with a thankful heart. Jadi kita harus percaya sepenuh hati bahwa dan menjawab dengan sepenuh hati juga. Once you pray, it is already answered. Jadi pada setiap saat kita berdoa, kita yakin itu sudah dijawab. Visualize your church revival. Jadi kita harus membayangkan, visualisasikan kebangkitan dari gereja kita. God will give you a big blessings. Maka Tuhan akan memberikan berkatnya yang luar biasa. Maranatha Church will grow more and more. Saya percaya gereja Maranatha akan bertumbuh lebih dan lebih lagi. Revival, spiritual. Dan kebangkitan akan terjadi secara rohani di tempat Hallelujah. ini. Haleluya. The number one, what is that? Haleluya. Number one is what? Yang pertama kita ulangi, yang pertama adalah continue to meet together. Selalu berkumpul bersama-sama. You can gather church and pray together. Kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam gereja, kita berdoa bersama-sama. And two, love your neighbors as yourselves. Yang kedua adalah kita harus kasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. And number three, continually pray. Dan yang ketiga adalah kita harus selalu berdoa. Like today's scripture, our Lord will add the number of those who are being saved every day. Pada saat ini saya berdoa, Tuhan akan menambah-tambahkan jumlah bilangan kita setiap hari. And Haleluya. Maranatha Church and yourself will grow more and more. And the revival spiritually and the blessing too. Dan saya juga berdoa bahwa gereja Tuhan di tempat ini akan bertumbuh lebih lagi dan akan ada kebangkitan rohani di tempat ini. Haleluya. 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 God bless you. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita sama-sama bernyanyi. We pray together. Kita akan berdoa. At this time we pray. Kita berdoa dulu pada saat Beloved brother and sister, kami akan berdoa bersama-sama. Kita close berdoa your eyes and bersama-sama. focus Kita on Holy Spirit. tundukkan kepala dan kita menutup mata kita. We can pray. You are praying, resolve the problems you have. Dan kita dapat berdoa, mencurahkan itu semua kepada Tuhan, semua masalah yang kita hadapi. Oh Father, we need your divine vision and dreams. Bapa di surga, kami memerlukan
visi ilahi dan mimpi bagi kehidupan kami. Please help us have a right relationship with you. Bantu kami untuk menjalin hubungan yang benar dengan Engkau. More than anything else, Lord, please help us depend on the Holy Spirit. Lebih daripada itu Tuhan, ajar kami bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Holy Spirit, please come and bring the revival to our heart, our family, and our church. Oh Roh Kudus, datanglah, berikanlah kebangkitan bagi rumah kami, bagi hati kami, dan bagi gereja kami. Holy Spirit, we ask that you heal the sick, comfort the hurting, and that you fill us with your power and joy. Oh Roh Kudus, kami minta Engkau menyembuhkan yang sakit, membuat yang menderita Tuhan, melepaskan hal-hal penderitaan, dan Engkau penuhkan kami dengan kuasa-Mu. Strengthen us so that we may complete all you have given us to do. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang Engkau ajarkan kami untuk lakukan. We worship you, Father. Kami menyembah Engkau, Allah Bapa. We love you. Kami mengasihi Engkau, Yesus. We adore you. Kami mengagumi Engkau, Yesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Di Amen. dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amen. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Nyanyikan, oh, haleluya. Oh, hallelujah. Oh, haleluya. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. You sick place and just hold on your hand on the sick place. Kita berdoa dan menyanyikan lagu ini. Oh, haleluya. I pray for you the healing. Saya berdoa untuk penyembuhan, God is kesembuhan. a miracle God. Saya berdoa untuk terjadinya mukjizat. God wants to heal you. Engkau, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Hallelujah. Di dalam nama Yesus. Thank you, Haleluya. Jesus. Haleluya. Listen our prayer today. Mari kita berdoa. As you promised that you may ask me for anything to my name, I will do it. Bapa, kami berdoa seperti janjimu. Kalau engkau, kami berdoa apapun kami minta, engkau akan melakukannya. I put my hand on the sick place. Dan saya akan melempangkan tangan saya ke tempat bagian yang sakit hari ini. And then thank you for your blood on the cross of the Calvary, and by your wound we are healed. Dan saya berterima kasih bahwa untuk curahan darahmu di atas Kalvari, dan kami oleh bilur-bilurmu kami telah disembuhkan. We believe your promise. Kami percayakan janjimu. This time will accompany those who believe. Kami percaya tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya. My name, they will drive out demons. Dan kami akan mengusir setan-setan. And Satan, sickness, Dan disease, and pain. Dan semua yang sakit akan disembuhkan. I command you to live now. Dan pada saat ini saya perintahkan engkau bekerja di dalam nama Yesus. I register you in the name of Jesus. Dan saya menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Satan, you are not the will of God.
Setan engkau dengar, engkau bukan kehendak Allah. I will not tolerate you in our. Dan saya tidak akan mentoleransi engkau di dalam kehidupan kami. Go out, go in the sick place, sick Mari demon. engkau pergi semua sakit penyakit di dalam nama Yesus. Sick demon, go out. Mari engkau sakit penyakit keluar dari dalam tubuh kami. I never allow you back. Dan saya menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. I have been healed. Saya percaya Thank you, Jesus. di dalam So Yesus. I have been redeemed from the curse. Dan saya percaya kita sudah menerima berkat dan And- kesembuhan. I received the blessing. Saya menerima berkat-Mu. Father, thank you, God. Bapa, kami berterima kasih. Our heal, we can heal completely. Dan kami sudah disembuhkan secara sempurna. God answer our prayer. Tuhan menjawab doa kami. Oh, thanks God, thanks God. Oh, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Thanks God for our healing. Terima kasih buat kesembuhan yang kami terima. Thank God for the blessing from you. Terima kasih buat berkat dari Engkau. Hallelujah. Haleluya. In Jesus' name Di we dalam pray. nama Yesus. Amen. Amin. Amin. Haleluya.